Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di Nilas Luhur. Masih dengan kami berdua, ada aku juga sama Mas Tommy. Kita masih berdua ya Mas Tommy ya. Sehat, moga-moga dalam keadaan sehat. Kita akan bahas tentang suatu hal tentunya Mas Tommy. Tapi ini aku akan narik ke sini. Setiap orang tentu kan punya sifat atau watak masing-masing. Pembawaannya seorang juga dengan orang yang lain tentu nggak sama. Itu memang warna, ada orang bilang gitu. Untuk ya namanya ada warna dalam kehidupan, dalam pergaulan seperti itu. Sifat tadi biasanya ada orang yang bilang gini, sifat itu sebenarnya itu wujud loh gitu kan. Wujud secara batin itu wujud. Nah ini yang mau tak tanyain, wujud itu secara utuh gambaran wajahnya aja Mas gitu. Gambaran ya. Kadang ada yang bilang sifatmu seperti binatang si A gitu kan. Betul. Ya gambaran dari kelakuan gini doang. Ini wajah ya. Seleher ke atas. Oke, ini nyambungin begini. Suatu ketika pernah ada seorang ulama besar begitu ya, seorang pendakwa lah begitu, datang ke kampung si A. Kemudian berceramahlah beliau begitu sampai akhir dia sih cukup bisa menghormati lingkungan tentunya ya. Dan dia nggak langsung ngomong di depan halayak ramai, tapi ke tim salah satu tim lah begitu saat medangan begitu. Saya ceramah di sini kok yang hadir itu hewan semua seperti itu. Apakah seperti tadi maksudnya yang nampak di beliau kacamata batinnya dia itu seperti itu Mas? Iya, kadang ada orang yang sangat suka makan, ya kan, doyan makan, apa aja dimakan semua, rakus begitu ya. Mau halal mau haram, perwujudannya pasti nggak jauh dari binatang babi. Ada yang licik, ya perwujudannya ntar jadinya monyet. Ada yang suka menjaga istilah kata berteman tapi menjaga seseorang, perwujudannya ada yang seperti anjing. Ya semuanya banyak lah, banyak ya hewan-hewan yang itu banyak perwujudan dari secara batin mewujud ke manusia dengan sifat-sifatnya. Hewan si A sifatnya ini, ada manusia yang bersifatnya kayak gitu, ntar ada perwujudannya. Betul. Walaupun memang begini Mas, semua makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentu kan memang ada tujuannya, dan kita nggak bisa menghakimi itu makhluk jelek ini itu begitu ya. Tapi dalam kondisi secara umum pengetahuan kita tadi hewani, sifat hewaninya mereka itu, kalau aku pastikan sifatnya ada salah satu dari yang jenengan sebutin. Setiap kita pastilah, entah aku suka makan, kadang suka begini, berarti bisa dibilang gambaran wajahnya secara penglihatan batin orang yang udah nyampe ke sana begitu. Ini seperti hewan tadi. Ya kita bisa ngerambang sifat itu kayak apa sih kita. Kita bisa ngerti, oh iya kita mendekatin sifat hewan apa. Betul. Nah ini yang mau tanyain, untuk menjadi, ada bahasa gini, menjadi manusia seutuhnya, berarti kan secara atau batin seimbang semua. Jadi wajahnya ya manusia semua gitu. Berarti kita punya PR masing-masing untuk merubah tadi sifat kita, tingkah laku kita, hubungan kita dengan tetangga, dengan teman. Kita berteman bukan karena dia ada, ya kan? Kalau kita berteman, kalau dia ada, kita seperti anjing mengikuti dia mulu. Itu loh. Kalau kita ada maksud licik di balik dia adanya, kita cuman saat kita butuh, kita mendekat. Itu loh. Itu bisa kayak ini ya tadi ya, ngikutin terus jadi kayak anjing. Kalau kita licik ya kayak tadi sosok monyet. Pengennya yang dipikirin urusan perut terus kayak babi. Apakah mungkin satu orang itu perwujudannya wajahnya berubah-ubah sesuai tadi Mas? Sesuai ya. Selama dia belum bisa merubah ditohirnya, itu kan penglihatan secara batin. Kalau ditohirnya dia mulai terus, dia berubah sendiri. Benar ya, istilah kata makin kita berumur, makin dewasa, kita makin punya keluarga, kita udah tenang, tentram, itu bisa merubah sendiri. Merubah itu semuanya. Makanya kadang untuk ahli kebatinan,
Kadang ada yang dia nggak makan hewan yang bernyawa, Betul. dia nggak mau ngikutin sifat-sifat dari yang dimakan gitu loh. Baik, baik. Berarti tadi sifat pembawaan yang semacam itu memunculkan secara batin itu nampaknya wajahnya seperti Iya. hewan tadi. Kita punya PR masing-masing kita untuk merubah diri dengan sebaik mungkin untuk menjadi manusia seutuhnya. Berarti Ya harus- untuk ya setelah kata untuk teman-teman yang bisa ahli kebatinan, yang bisa nyampe melalui tahap melihat sosok batin orang tersebut. Ya, Tapi boleh tidak dilihat boleh sama kita, meniadakan dia adalah manusia. betul. Dia belum mencapai titik temu jalan lurusnya untuk merubahnya. Kita nggak boleh meniadakan, kita menjoin. Kadang yang salah, ngapain berteman sama hewan ini? Iya. Ya itulah yang salahnya. Betul. Ya kadang kan karena memang ada yang dipelajarin oleh beliau tadi, terus bisa melihat teman kok wajahnya begini. Iya, Jadi dijauhin, nggak mau ya salah, dekat, ya Mas. salah. Berarti kalau dia menjoin kayak gitu, kamu siapa? Iya. Wajah kamu seperti Atau apa? kamu lebih baik, lebih baik seperti kan itu. Contohnya yang paling gampang begini, saat kita sholat Jumat, Iya. ini udah keburu-buru, kebirit-birit, mau tinggal ajannya doang. Ada orang baru berangkat mau ngaritin rumput, itu nggak bisa menjustifikasi dia Iya, lebih baik dari lebih baik kita. dari kita. Belum tentu begitu ya Mas ya. Nah tadi jenengan bilang apa tadi sambungannya ke mana tadi Mas ya? Yang Sifat. masalah sifat ya. Oke, ini pernah ada contoh seperti ini. Orang ada jamuan makan, ada jamuan makan, terus beberapa orang tadi yang memang udah bisa melihat ya secara batin tadi, dia nggak mau makan makanan yang ada disediain oleh yang punya hajat, karena nampaknya mungkin belatung, nampaknya ini, dan orangnya nampaknya tadi seperti tadi loh, wajah-wajah tadi. Kalau misalnya aku yang ikut sama kiai tadi apa sama orang tadi, ya nampaknya nggak kayak tadi, apa harus ngikutin itu Mas? Ya enggak juga lah, dia mempunyai taraf sendiri, kita juga masih umum. Ya udah makan aja, itu sebagai istilah kata dia mengundang tamu, Betul. dia mengagungkan tamu dengan menyediakan makanan, ya makan aja. Kita awali dengan Bismillah, iya, ya kan, ya. kita tetap dengan doa, kita bersyukur mendapat rezeki, Betul. ya Insya kan, Allah apa yang di tadi. hadapan kita. Iya, Udah, berarti yang nampak oleh yang tadi orang yang melihat seperti itu akan berbeda dengan kita ya. Iya. Tetap diawali dengan kalimat tadi ya. walaupun dia udah bisa ngeliat kayak gini, dia seperti itu, makanan seperti ini, kita melihat, kita masih manusia umum lah, balik ke diri kita masing-masing. Walaupun kita bisa ngeliat, ya udahlah, itu secara batin. Mungkin dia belum ketemu jalan lurusnya. Betul. Jadi kurang bijaksana juga. Kalau mau ya dia nggak makan nggak apa-apa, jangan dengan cerita. alasan. Enggak, masih kenyang, tapi Iya. apa yang nampak di situ Jangan diceritakan. jangan diceritakan. Dia buat diri sendiri, udah itu lebih baik. Kadang-kadang kan itu udah Kalau dia malah menjelekkan, dia suka istilah kata gibah, ya udah sama aja malah kan. lebih buruk lagi ya. Tapi adakah kesamaan misalnya begini, orang yang pesugihan dengan tadi misalnya kelari ke karakteristik hewan tadi sama sifat begitu, adakah perbedaannya Mas? Aduh, tetap Beda ya kalau yang beda. kayak gini. Energinya beda, rautnya bisa, dia bukan hanya di kepala doang, badan udah mulai. Oh, udah mulai semua Secara batin dia udah berubah wujud. berubah wujud. Kalau misalnya sifat lebih ke wajah ya, Iya. sampai leher begitu ya Mas. Mm-mm. Iya, tadi jenengan juga ngomong tentang tadi orang-orang untuk supaya itu rialat usaha-usaha secara dohir juga untuk menjauhi supaya kita jauh dari sifat hewani tadi. Ibadah lah. Ibadah. Terus tadi pernah jenengan ngomong juga ada orang yang nggak mau makan yang bernyawa. Iya. Berarti adakah sepengetahuan jenengan makanan tadi, terutama hewan-hewan tadi, adakah sifat-sifat yang terbawa dalam makanan tersebut Mas? Memang Mas? Pasti ada. Kalau dia nggak, istilah kata nggak diikutin dengan ibadah apa gitu kan, itu kan banyak kan makanan yang nggak boleh makan bernyawa, itu aliran kejawen ya katanya. Untuk menjauhi sifat-sifat itu, dia pengen memurnikan dirinya sendiri, walaupun dengan makanan dia makan dengan yang bernyawa apa aja kan, selain yang bernyawa dia makan. Iya kan begini. Kita aku sebagai muslim, apa yang diciptakan Allah diperuntukkan untuk manusia, tentu yang halal-halal. Iya. Tetap itu pun secara pengetahuan ini ya masih tetap ada membawa sifat hewani tadi. Iya. Tapi
tetap ada aturannya ya. Kalau kita makan dengan cara yang benar, disembelih dengan cara yang benar, apa juga insya Allah nggak seperti itu nggak ya. apa-apa. Tapi kan kadang untuk yang belajar ahli kebatinan untuk menyingkirkan sifat-sifat hewan itu ya, untuk mencapai taraf yang lebih mendekat ya sama yang di atas, mungkin benar Itu ya. untuk dia benar, untuk kita yang tidak mengetahui ngapain, tinggal makan aja enak-enak kok, Betul. ya kan? Berarti sesuatu pun tergantung pribadinya masing-masing ya. Kalau dia di tahapannya segini nggak bisa dia menyamarartikan kamu juga seperti aku begitu, enggak ya Bang? Enggak. Tapi yang udah levelnya segini pun nggak bisa menyedahkan orang lain. Iya, seperti ini. tetap. Tadi di awal jenengan ngomong dalam persahabatan begini, dalam sekeliling kita itu kalau mirip di kita sebagai muslim itu dinul Islam ya, mengatur hubungan dengan sesama, dengan makhluk, dengan yang punya itu seperti tadi ya. Oke. Tadi sifat menggambar pada raut. Nah ini akan sangat sulit misalnya kita udah nyampe level itu tapi sekeluarga itu mukanya beda-beda Mas. Nah, Ya itulah risiko kita. itu ya. Itu yang bikin istilah kata miris. Gimana caranya kita membenarkan sifat-sifat dia. Tapi ada ini kan kode etik yang memang hijab nggak bisa dibuka, bahwa kamu itu wajahnya sebenarnya itu nggak boleh kan Mas ya? Nggak boleh. Kita pendem sendiri sambil kita pelan-pelan membenarkan. Berarti persuasif begitu Iya, ya. persuasif aja kita. Ini sangat Kita tidak menggurui, ya kan? Betul. Miris. Akan sangat sulit. Bukan aku ngomongin sendiri ya, pernah ngalamin situ, tapi ada ya seperti tadi teman wis tak contohin, ada teman dia itu bisa melihat seperti tadi istrinya sendiri wajahnya seperti itu, masih kelihatannya seperti itu, tapi dia nggak bisa meniadakan istrinya, harus tidur barengan bareng gitu loh ya. Aduh ini sangat ya, tapi kita balik lagi, kita hidup di tauhid bukan di alam batin, itu aja. Ya alam batin untuk kita mawas diri, kita mengetahui lebih dari alam batin. Oh ya, kata keluarga kita kayak gini, ya kita bimbing biar dia bisa berubah. benar. Sifat-sifat yang jelek kita omongin nggak baik loh sifat kayak gitu. Berarti loh. ada begini ya, kalau kita merasa benar sendiri, merasa lebih suci dari orang sekeliling kita, misalnya kita melihat kawan mukanya itu taruhlah seperti apa monyet atau apa, semakin kita ngeresula, semakin kita menganggap buruk dia juga semakin mungkin lama berubahnya ya. Iya. Beda sama kita, oh dia seperti tadi, ada usaha persuasif, ada keinginan kita berdoa sama yang punya Ya hidup, kita nggak boleh mungkin lebih cepat ya. lebih cepat. Kita nggak boleh menjustikan orang itu tidak baik gitu loh. Betul. Banyakan orang kan sekarang kayak gitu. Benar. Yang nampak saat Yang ini nampak itu saat udah ini. Istilah kata kalau orang tuanya maling, anaknya pasti maling. betul. Itu kan tidak baik. Lah kamu menjelekkan kayak itu siapa? Iya. Itu loh. Iya, kadang juga melihat yang saat ini dia seorang maling langsung main gebukin aja. Padahal ada alasan di balik itu, walaupun kita nggak membenarkan ya kan. Tapi ada alasan di balik itu. Ada kata-kata halal bagimu, haram bagiku. Betul. Iya kan? Mungkin makanan ini haram bagimu, tapi itu halal bagiku. Betul. Ini Karena penjelasan. ketiadaan kita Nah, iya. nggak ada duit, nggak ada apa, kita harus ngempanin anak, apa yang kita sajikan itu. Betul. Ya kan? Dan itu Emang- memang nggak bisa buat berulang-ulang sih Iya, dalam kondisi saat tertentu. kondisi tertentu, saat kita tiada benar-benar kan, ya itu menjadi halal bagiku, walaupun itu haram. Kalau untuk di kayak gitu, akhirnya nyambel rada keluar dari tema sedikit. Yang ke pengobatan seperti apa Mas? Masih bisa dianjurkan apa enggak yang kayak tadi? Dibolehkan apa enggak? Pengobatan tetap dia harus tetap ibadah untuk merubah. Yang bisa merubah adalah dirinya sendiri dengan bimbingan orang. Iya kan? Ya, orang-orang itu mana? Oh, bukan orang jauh, orang yang terdekat yang mengetahui. Baik. Kalau kita terlepas tadi, kita ini ngobrolin kayak gini bukan menjadikan momok ya, tapi paling enggak kita bisa nantinya bisa memperbaiki diri. Ya aku sendiri juga teman-teman mungkin dengan memahami ini, bukan kita menggurui juga, tapi Ada sifat-sifat hewan yang mengalir dalam darah itu. Nah, itu. Sifat-sifat yang ada lah pokoknya. Artinya, Pasti setiap iya. orang pasti punya. nah itu tadi apa tak omongin itu agak berat. Setiap orang itu pasti itu punya tadi sifat-sifat tadi. Nah, sadar atau enggak, secantik apapun, seganteng Iya. apapun kita di depan cermin, di batin tentu berbeda. Makanya
tadi ada orang yang bagus yaitu luar dalam seperti itu ya, ada inner beauty, mungkin ada bahasa seperti tadi juga. Nah dengan bahasan seperti ini harapannya ya kita yang paling ngerti tentang diri kita ya kita sendiri udah. Nah, nanti kita perbaiki secara dohir aja, wis jangan mikirin yang batin-batin. Kadang kan ada orang watak nggak bisa dirubah. Orang pasti bilang watak kamu nggak bakal bisa karena diomongin apa, yang bisa ngerubah ya orangnya sendiri, betul. bukannya watak nggak bisa dirubah, tapi yang bisa ngerubah wataknya ya yang punya watak itu sendiri. Jadi menurutku itu kayak sebuah ungkapan aja, iya, karena ungkapan. saking sulitnya merubah watak. Mengubah gitu. itu, merubah itu watak gitu. iya itu watak nggak bakal bisa berubah. Betul. Kalau orangnya mau berubah gimana? Iya. Kalau wataknya berubah, ternyata watak bisa dirubah, tapi yang bisa berubah adalah dengan kondisi dia sendiri mengalami kejadian yang benar-benar menyentuh hatinya, dia baru bisa ketemu ijabnya. Benar, biasanya itu juga memang diawali niat sih. Kadang orang begini alih-alih manusiawi, kadang-kadang ya begitu masih kayak gitu ya manusiawi, padahal ya hidayah. Nanti kalau udah dapat hidayah juga aku berubah. Oh ya hidayah kan dicari ya Mas, Hidayah dicari, bukan ditunggu. Bener, apalagi semakin bertambahnya umur usia. Kalau misalnya kita masih muda, masih anak-anak, taruhlah bujang begitu, jadi kenakan remaja, mukanya bisa berubah-ubah jadi hewan apa aja. Tapi kalau udah jadi kakek atau nenek atau ibu seorang tua lah begitu, masih mukanya seperti itu kan sayang, gitu kan ya, sangat disayangkan. Secara gitu. batin itu kan ya. Ya, untuk gimana kita bisa mengajarkan hal yang baik buat anak-anak kita seperti tadi. Nah, jadi jauh ya Mas ya. Oke, udah cukup ya Mas ya? Cukuplah ini pembicaraan kita tentang tadi perwujudan sifat secara batin. Tadi kesimpulannya yang jelas biasanya itu kelihatan memang di daerah sini ya, leher ke atas ya. Tapi tadi perbedaan yang pesugihan biasanya lebih ke semuanya. Gitu ya Mas. Oke, semuanya tadi pendapat tentunya, pendapatnya Mas Tommy, pendapat saya juga. Semoga apa yang kita bicarakan malam ini bisa bermanfaat tentunya buat diri kami sendiri dan juga buat teman-teman di sana untuk mengkaji diri kita lah. Iya, untuk lebih mengkaji sebelum kita menilai orang lah. Betul. Nah, itu tadi kalau ini misalnya dijelaskan, dijabarkan lebih jauh lagi, itu namanya pencarian diri lagi ya Mas. Jatuhnya ke situ untuk lebih supaya kita jadi manusia seutuhnya seperti tadi, itu jauh, yang jelas itu jauh. Oke, kita mohon maaf sebesar-besarnya apabila memang ada kata-kata yang kurang berkenan, pembawaan kami kurang baik. Ini semua kekurangan kami, dan misalnya ada hal baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, tentu semoga kita selalu dalam kebaikan dan mendapatkan yang terbaik dari yang paling baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.